Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah ekonomi makro dengan tema analisis perkembangan ekonomi makro Indonesia eh, tahun 2020 sampai 2025. Untuk nama anggota, saya sendiri Irfa Darajat, Nanda Rafli, Muksi Setiawan, dan Fathul Mubarok. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nanda Rafli. Baik, kita lanjut masuk untuk materi yang pertama adalah latar belakang. Perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator perekonomian makro, seperti produk domestik, bruto, atau yang bisa disebut PDB, inflasi, tingkat kesempatan kerja, dan tingkat pengangguran. Nah, indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi serta keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2020-2025, Indonesia mengalami berbagai perubahan ekonomi, mulai dari kontraksi akibat pandemi hingga proses pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap. Lanjut untuk tujuan analisis dilanjutkan oleh Mas Luki. Oke, selanjutnya ada tujuan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan faktor ekonomi makro di Indonesia selama periode 2020 sampai 2025. Berdasar, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tujuan khusus untuk mengetahui perkembangan PDB, menganalisis perubahan inflasi, mengetahui perkembangan jumlah pekerja, dan menganalisis tingkat pengangguran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fathul Mubarak. Data ekonomi makro Indonesia pada tahun 2020 PDB-nya adalah minus 2,07 dan inflasinya adalah 1,68 dan jumlah pekerja adalah 92 dan 92,93. Untuk penganggurannya adalah 7,07. Itu pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 3,70 untuk PDS, untuk inflasinya yaitu 1,87 dan jumlah pekerjanya 93,51 dan pengangguran adalah 6,49. Dan untuk tahun 2023 yaitu 5,05 untuk PDB dan inflasi 2,61, jumlah pekerja 94,68 dan penganggurannya adalah 5,32. Kita loncat ke 2025 yaitu PDB-nya 5,11 dan inflasinya 2,92 dan jumlah pekerja 95,15, penganggurannya 4,85. Analisis pertumbuhan PDB. Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan 3,70% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 hingga 2025 pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5%, yang menunjukkan kondisi ekonomi nasional semakin membaik. Oke, lanjut ke analisis inflasi.
Inflasi Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis secara periode penelitian. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, terbesar sebesar 5,51%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada 2024 sebesar 1,57%. Pada tahun 2025, inflasi kembali meningkat menjadi 2,92%. Namun, masih berada di dalam kisaran yang relatif terkendali hingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara signifikan. Analisis ketenaga kerjaan. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi semakin berkembang, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Perkembangannya yaitu, pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa jumlah pekerja ada di 92,93 juta. Sedangkan di tahun 2021, naik menjadi 93,51 juta. Di tahun 2022, datanya menunjukkan di angka 94,14 juta. Dan 2023, 94,68 juta. Nah, kita loncat ke tahun 2025. Data naik yang signifikan sebanyak 95,15 juta. Oke, selanjutnya ada analisis pengangguran. Tingkat pengangguran mengalami penurunan secara konsisten dari 7,07% pada tahun 2020 menjadi 4,85% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik serta mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya adalah hubungan antar indikator. Keempat, indikator ekonomi makro saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan PDB yang meningkat mendorong bertambahnya kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran menurun, dan di sisi lain, inflasi yang tetap terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, kesimpulan presentasi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia selama periode 2020 sampai 2025 menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi berhasil pulih setelah pandemi. Inflasi kembali terkendali dan jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat, serta tingkat pengangguran mengalami penurunan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia berada pada jalur pemulihan yang baik dan semakin stabil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.